Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nur Alifa. Saya prodi manajemen semester 3. Saya kuliah di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan memperkenalkan produk yang akan saya promosikan kepada konsumen. Di sini saya akan menyebutkan produk yang akan saya jual, yaitu ikan serbaguna. Dan di sini saya menyebutkan problem atau masalah-masalah kenapa ikan lebih lebih dikonsumsi. Di sini saya akan menyebutkan problem-problem atau masalah produk saya. Satu, ikan laut kalah saing dengan daging ayam potong. Yang kedua, masyarakat lebih tertarik daging ayam potong daripada ikan laut. Yang ketiga, daging ayam lebih murah daripada ikan laut. Di sini saya juga memiliki solusi, dan tadi ada problem. Di sini saya akan menyebutkan solusinya juga ada 3, yaitu satu, saya akan membuat ikan laut tadi lebih banyak diminati masyarakat dibandingkan daging ayam potong dengan cara satu, mempromosikannya di media sosial dengan semenarik mungkin agar masyarakat lebih tertarik dengan ikan laut. Yang kedua, saya akan membuat banyak variasi masakan serta rasa yang bahan utamanya adalah ikan laut. Dengan ini masyarakat akan mengetahui bahwa ikan laut lebih diminati, lebih nikmat dibandingkan daging ayam potong. Seperti contohnya bakso tuna dan abon ikan yang seperti di sedang biru itu ya. Yang ketiga, saya akan memberikan pengertian bahwa ikan laut lebih sehat daripada ikan ayam potong, karena ayam potong tersebut mengandung banyak bahan pengawet. Kalau ikan laut kan enggak. Di sini juga ada validasi pasar, yaitu saya akan mempromosikan dagangan saya atau produk yang akan saya jual pada konsumen dengan promosi yang sesuai dengan kenyataan, dan saya akan bersaing dengan para pedagang ikan potong di pasaran dan bersaing secara sehat. Contohnya, saya akan bilang kepada para konsumen bahwa ikan yang saya jual tanpa bahan pengawet dan atau tidak mengandung racun. Lalu di sini saya juga membuat ukuran pasar. Jadi begini, ada beberapa hal yang bisa terjadi jika kalian akan membuka produk tanpa mengukur besarnya pasar atau tempat yang akan dibuat dagang. Jadi saya akan mencari target masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang tertarik pada ikan laut, dan saya mencari pasar tradisional karena saingan saya adalah pasar ayam potong tersebut. Jadi saya akan mencari mangsa, itu seorang ibu-ibu yang mereka itu para penikmat ikan laut tersebut. Jadi produk yang akan saya jual, satu, bahan utamanya adalah ikan laut. Yang kedua, dan diolah menjadi bahan yang sudah matang. Contohnya abon ikan tuna, abon ikan gurame, dan biasanya ikan laut itu dibuat bakso tuna. Lalu divariasi. Jadi saya akan membuat beberapa variasi masakan yang bahan utamanya adalah ikan. Lalu saya juga akan menjual ikan mentah tadi, bukan hanya ikan matang. Jadi saya menjual ikan mentah agar konsumen itu bisa memilih. Nah, selanjutnya di sini yang selanjutnya adalah bagaimana model saya dalam berbisnis ikan laut. Saya di sini model saya dalam berbisnis yang saya gunakan karena ayah saya kebetulan juga mempunyai lahan ikan sendiri. Jadi saya hanya membantu mengelola bagaimana ikan tadi bisa terjual dan tidak kalah saing dengan pedagang ayam potong. Bagaimana caranya? Saya harus bekerja sama dengan rumah makan yang menu utamanya itu ikan laut, dan saya juga menjual di pasar tradisional dan juga pasar sekitar. Lalu saya akan mempromosikan melalui medsos seperti via WA, via Facebook. Kan sekarang banyak ya orang-orang promosi di medsos seperti itu. Di sini saya juga adopsi pasar lah. Adopsi pasar itu apa? Adopsi pasar itu bagaimana cara bersaing kita di pasaran. Lah, saya di sini akan membuat produk baru yang akan digemari banyak konsumen dan sekitarnya.
Lah, bagaimana cara konsumen tadi tertarik pada menu saya atau produk saya dan mereka itu mau membeli produk saya atau adopsi pasar tersebut yang saya jual, dan saya juga akan menciptakan hal baru atau variasi yang bisa disebut dengan inovasi dan menu dalam produk sehingga produk saya terjual laris di pasaran. Nah, di sini saya juga membuat persaingan. Persaingan itu apa sih? Nah, persaingan itu bagaimana cara kita bersaing dengan para produsen lainnya. Nah, di sini saya bersaing memanglah hal yang sudah biasa bagi seorang penjual ya. Dan saya bersaing memanglah hal yang lumrah ya bagi seorang penjual, dan saya bersaing menjual produk saya dengan orang lain, maka saya harus bersaing dengan secara sehat dan tidak boleh curang, dan saya harus memasang strategi bagaimana saya itu bisa bersaing secara sehat untuk mempromosikan atau saya itu bagaimana mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk saya. Dan saya harus memasang strategi dalam pemasaran produk saya dalam jual, dan saya harus menarik hati konsumen agar dapat membeli produk saya. Saya membuat hal yang menarik dari produk saya agar tertarik, entah itu menjadikan ikan laut sebagai abon, dan entah itu menjadikan bakso tuna tadi dengan kemasan yang menarik dan juga menu atau cita rasa yang unik. Di sini juga ada keunggulan kompetitif dan bisa diartikan dengan cara bersaing. Saya akan mengenalkan keunggulan atau kompetitif agar saya dapat menyusun strategi bisnis agar lebih menguntungkan dan mendapatkan tempat khusus pada konsumen. Jadi, saya akan menjelaskan keunggulan produk saya pada konsumen agar konsumen dapat terpikat dan mau membeli. Saya bisa mengenalkan produk saya, abon ikan tuna dari Sindang Biru, seandainya yang gurih dan yang enak dan harga yang relatif murah. Di sini saya juga membuat slideshow yaitu tentang tim atau kelompok. Tim atau disebut juga dengan kelompok yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan adanya tim tadi yaitu untuk membantu dalam mengelola produk saya agar lebih mudah, dan pengelolaan produk tadi itu cepat dan sangat menguntungkan bagi saya. Di sini saya juga membuat slideshow tentang pengenalan produk. Saya mengenalkan produk saya bukan hanya di pasaran, tapi saya mengenalkan produk saya juga mengenalkan produk saya bukan hanya di pasaran saja, tetapi saya juga mengenalkan produk saya dengan membuat pamflet yang menarik dan di-share di medsos. Dan saya juga mengenalkan produk saya kepada konsumen yang membeli bahwa produk saya ini tidak kalah menarik dengan produk lainnya. Di sini saya membuat testimoni penggunaan produk. Apa sih itu testimoni? Testimoni itu bisa diartikan dengan percobaan, dan testimoni produk saya itu adalah abon tersebut 20 pembeli awal itu mendapatkan gratis atau tidak membayar. Yang kedua, testimoni ikan mentah menjadi abon, dan saya memberikan testimoni bakso tuna 50 mangkok kepada pembeli pertama dengan harga yang murah agar konsumen merasakan tertarik dan membeli produk saya kembali. Di sini ada finansial atau bisa diartikan dengan keuangan. Saya mengatur pengeluaran dan pemasukan uang dalam bisnis ini, selalu saya catat untuk pengeluaran biaya untuk membeli bahan-bahan untuk mengolah ikan yang mentah menjadi matang, dan juga untuk membeli bahan-bahan yang membuat abon dan bakso ikan tersebut. Lalu untuk pengeluaran bisa untuk membeli benih ikan untuk dijual mentahan, dan pemasukan uang itu dari produk yang saya jual lalu saya kelola kembali menjadi bahan dagang produk saya. Sudah, terima kasih. Mungkin itu saja PPT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.